Sejumlah relawan turut mendampingi perjalanan spiritual para biksu Tudong dari Thailand menuju Candi Borobudur menjelang perayaan Waisak 2025 yang dipusatkan pada 9 Mei 2025. Selain panitia resmi, relawan ini mengawal para biksu selama ratusan kilometer perjalanan darat, menjaga keamanan dan membantu biksu yang kelelahan. Salah satu relawan ialah Prabu Dias. Ini merupakan tahun kedua dirinya mengikuti perjalanan Tudong. Ia rela meninggalkan anak dan istri selama berbulan-bulan, serta membiayai sendiri seluruh kebutuhan perjalanan. Baginya ini adalah bentuk penghormatan terhadap semangat dan tekad para biksu yang berjalan kaki lintas negara demi merayakan Waisak di Indonesia. Selain menjaga keselamatan, relawan juga berperan menunjukkan arah rute dan memastikan para biksu mendapat tempat beristirahat. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam kelancaran prosesi Tudong yang menarik perhatian masyarakat di berbagai daerah. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Prabu Dias selaku pendamping dari para biku yang melakukan Tudong. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Prabu. Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah. Kalau kita lihat tadi di tayangan luar biasa sekali perjuangan Pak Prabu beserta relawan lainnya yang mengantarkan, yang mendampingi para biku melakukan perjalanan spiritual dari Bangkok atau Thailand menuju Candi Borobudur Magelang. Ini kalau boleh tahu sudah ada di mana sekarang posisi Pak Prabu? Ya, sekarang ada di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Kami lagi beristirahat siang, saya juga baru selesai sholat Jumat. Dan para biku juga sudah siap-siap mau melanjutkan perjalanan menuju ke vihara yang ada di kota Magelang. Oke, kurang lebih sudah berapa kilometer lagi mendekati Borobudur? Kita kurang lebih nanti setelah kita bersilaturahmi di beberapa tempat, ya sekitar 80 sampai 90 km lagi. Oke, masih cukup jauh ya kalau dilalui dengan jalan kaki. Luar biasa sekali Pak Prabu. Kita ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang perjalanan Pak Prabu yang menemani para biku yang melakukan perjalanan spiritual Tudong. Apa yang membuat Pak Prabu mau tergerak untuk menemani para biku kita yang menjalani perjalanan spiritual ini? Ya, sebenarnya di awal tahun 2019 kami kedatangan biku atau Bante ke Laskar Wansanali di tempat kami di Cirebon, di Keraton di Cirebon, meminta kami untuk menyelenggarakan Tudong. Tudong dari bahasa Pali Thailand artinya jalan kaki. Tudong untuk para biku adalah spiritual yang tinggi nilai derajatnya karena merupakan ujian untuk menjaga 227 silanya. Namun karena COVID, sehingga untuk pertama kali Tudong kami selenggarakan pada tahun 2023 berangkat dari ibu kota Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan sampai Borobudur. Dan tahun 2025 ini kembali para biku meminta kami untuk berkolaborasi dengan kami dan kami juga berkolaborasi pastinya dengan umat Buddhis dan yayasan Buddhis untuk turut membantu terselenggaranya Tudong Internasional 2025 ini. Kami kemarin berangkat dari Bangkok, kota Thailand. Oke, luar biasa dari Bangkok, Thailand ya. Ini jauh sekali dan ini kali kedua. Prosedurnya seperti apa Pak Prabu? Apakah Pak Prabu beserta relawan lainnya terbang dulu menggunakan pesawat untuk ke tikum pertama di Bangkok, Thailand, kemudian baru berjalan kaki bersama dengan para biku hingga ke Candi Borobudur Magelang, atau seperti apa prosesnya Pak? Ya, kami pastinya dengan beberapa rekan dari Laskar Wansanali terbang dulu ke Thailand. Dalam 2025 ini kami terbang dulu ke Bangkok, kemudian pada tanggal 6 Februari 2025, kami mulai berjalan kaki dari Bangkok menuju Borobudur melalui beberapa provinsi di Thailand, yaitu seperti Nakhon Si Thammarat, Songkhla, dan terakhir adalah wilayah Padang Besar
perbatasan Thailand dengan Malaysia. Kemudian kami melalui 29 hari melintasi Malaysia dan masuk Singapura. Kemudian dari Singapura kami pakai feri menuju Batam. Dan tanggal 18 April 2025 dari Batam kami mendarat di Soekarno-Hatta pukul 18.45 dan esok harinya kembali melakukan perjalanan di Tanah Jawa. Oke. Tadi kita lihat di tayangan ada beberapa pendamping selain Pak Prabu Dias. Itu mereka apakah sama dengan Pak Prabu, relawan juga atau mereka siapa? Dan mereka dengan Pak Prabu ini ke Bangkok dulu, ke Thailand tadi menggunakan pesawat ya, Pak Prabu sudah jelaskan. Itu ongkosnya juga dari mana Pak Prabu? Ya, kami pastinya didampingi oleh rekan-rekan kami satu komunitas, yaitu Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon. Laskar Kesultanan Cirebon ini yang membackup, mendampingi, melayani, mengiringi para Bante Tudong atau biku tutangga ini dari Thailand. Memang kami terbang dulu ke sana. Banyak pihak yang bertanya dari mana biayanya. Biayanya kami dari urunan masing-masing. Jadi tidak ada supporting dari manapun, tapi kami urunan biaya masing-masing. Luar biasa sekali. Jadi dari dompet pribadi ya, dari dana masing-masing, patungan, urunan untuk bisa ke Bangkok, kemudian menemani para biku atau bante yang melakukan perjalanan spiritual tudong ke Magelang di Borobudur ya? Betul. Oke, luar biasa. Saya juga penasaran seperti apa pengalaman spiritual atau pengalaman personal yang sudah dialami oleh Pak Prabu dengan para biku yang melakukan perjalanan spiritual dan bagaimana dengan konsep pengamanannya? Karena ini kan jauh sekali dan memakan waktu kurang lebih 30 hari. Bagaimana dengan pengamanannya, kemudian tempat beristirahatnya juga di mana Pak Prabu? Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Prabu Dias selaku pendamping para biku yang melakukan perjalanan spiritual dari Thailand Bangkok menuju Magelang, Candi Borobudur, Jawa Tengah. Kita langsung kembali menyapa Pak Prabu. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi ini kan jauh sekali, kurang lebih 30 hari juga perjalanan dari Thailand Bangkok menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kira-kira pengalaman seperti apa yang tidak terlupakan dan pengalaman apa yang sangat berkesan sehingga Pak Prabu beserta teman-teman ini ketagihan begitu ya, kali kedua menemani para biku melakukan perjalanan spiritual, Pak Prabu? Ya, bukan satu bulan Bang Andre. Kami 3 bulan, udah 3 bulan lebih. Berangkat dari Bangkok tanggal 6 Februari 2025. Dan kami mapping insya Allah sampai di puncak Candi Agung Borobudur pukul 17.00 tanggal 10 Mei 2025. 2 hari lagi kami akan mencapai finish. Banyak pengalaman yang saya dan teman-teman Macan Ali dapatkan dari tudong ini adalah pelajaran tentang hidup, pelajaran tentang mensyukuri nikmat, pelajaran tentang indahnya toleransi dan indahnya persaudaraan. Dengan bertoleransi kami ternyata jadi banyak saudara, menambah banyak kerabat, dan pastinya pengalaman baru dalam hidup mengenai makna berbagi dan makna bersabar. Kira-kira gitu, Pak. Oke, jadi banyak sekali pelajaran dan ilmu yang didapat ya dari perjalanan spiritual ini. Oke, lalu bagaimana dengan pengamanannya untuk para biku atau biksu yang melakukan perjalanan tudong? Dan
menginapnya atau istirahatnya ini di mana Pak Prabu? Karena kan banyak sekali ya, belum juga ditambah dengan teman-teman dari relawan atau teman-teman Pak Prabu. Ya, eh, selama 3 bulan lebih ini kami berangkat dari Bangkok, sekarang udah mau sampai finish, berarti hampir 3 bulan, nanti 20 hari ya. Sebelum kami memimpin Tudong menjadi penanggung jawab internasional Tudong 2023 maupun 2025, sebelumnya kami melakukan studi ke Thailand, ke Chiang Mai, ke Nakhon, dan ke Bangkok. Bagaimana kami harus bersikap, berkomunikasi, bertingkah laku, beretika di depan para bante. Karena para biku ini mempunyai adab yang sangat tinggi sekali. Makanya kami pelajarin, teman-teman pelajarin, kemudian kami adakan bintek, bagaimana harus anjali, bagaimana harus cara memberikan makan, bagaimana harus memberikan minum, bagaimana harus berkomunikasi yang santun. Itu kami lakukan. Kemudian pengamanan, bagaimana pengamanan yang begitu hebatnya buat kami, karena kami membawa juta-juta agama yang menyiarkan perdamaian dunia, yang kalau boleh saya bilang adalah sebetulnya ini adalah tamu negara, sehingga kami harus bagaimana sistem pengamanan yang melekat tapi membuat nyaman, melekat tapi juga membuat umat maupun warga bangsa bisa berinteraksi. Hingga kami melakukan gaya zigzag di depan, tengah, dan belakang yang kami pelajarin dari sistem pengamanan, baik dari security service-nya pemerintah Amerika atau pas pampresnya Indonesia, bagaimana tetap menjaga para biku ini keselamatannya. Kemudian makan juga sebelum biku makan, kami juga harus awasi, kami harus melihat, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan itu kami pelajarin, sehingga kami menggunakan sistem intelijen, sistem protokol, sistem public relation, kami jadikan satu, sehingga membuat nyaman semua pihak, termasuk para biku sendiri maupun masyarakat sendiri. Dan yang membuat kami kecanduan, berkenan para biku Tudong itu mengajak kami, dan kami berkenan untuk terjun lagi, karena satu, kami punya visi misi yang sama. Para Bante Tudong, walaupun misi utamanya adalah ritual keagamaannya, misi kami adalah bagaimana kami berbakti untuk negeri, mengabarkan ke dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat toleransi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila bukan wacana tapi realita. Inilah realitanya. Kira-kira begitu, Bang Andre. Oke, luar biasa sekali dan sangat menyejukkan ya bagi siapapun yang mendengar diskusi kita hari ini. Luar biasa. Kalau saya ingin masih membahas tentang sistem pengamanan, karena ini hal yang krusial sekali untuk Pak Prabu beserta teman-teman relawan dan para biku Tudong terutama ya. Oke, bagaimana dengan sistem pengamanan ketika ada masyarakat umum atau warga sekitar yang ingin melihat? Karena biasanya ketika melakukan perjalanan Tudong, para biku ini sangat diapresiasi dan sangat disambut dengan luar biasa. Mereka banyak yang ingin bertemu, dan bagaimana sistem pengamanan agar tidak terjadi kekacauan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Prabu? Ya, kami membentuk tim advance namanya. Tim advance ini terdiri dari beberapa personil yang kami bintekkan untuk mendahului. Biasanya mendahului sekitar 1 kilometer dari para biku Tudong yang sedang berjalan. Tim advance ini memberikan pengetahuan atau pemberitahuan atau edukasi kepada masyarakat di tepian jalan, dari mulai Bekasi sampai Borobudur, itu jutaan orang lah pasti menyambut ya saat kami melintas. Itu
biasanya tim advance akan memberikan edukasi. Bapak Ibu sekalian, mohon tidak menyentuh. Para biku tudong sedang melakukan ritual keagamaannya, yaitu sambil membaca parita. Mari kita sapa, mari kita sambut, tapi yang tertib, kira-kira gitulah. Dan di tepian para bante itu, kita juga bersiaga penuh, siaga satu dengan alat komunikasi yang 2 arah. Nah, kami persilakan kepada masyarakat untuk berderma, memberikan minum, memberikan makanan, atau sandal, atau alat mandi. Kami persilakan. Tapi ada tim lain yang barang-barang itu bukan kami amankan, kami jadikan satu karena para biku itu kan tidak mungkin membawa barang-barang. Nah itu untuk digunakan oleh para bante, kita juga akan melihat dulu apakah aman atau tidak aman. Nah, kalau untuk makanan mungkin kami tidak, makanan dan minuman kami menyediakan sendiri untuk para bante. Kami tidak mau ngambil resiko barang-barang yang maaf, yang dari warga itu biarlah nanti kita sebarkan lagi ke pesantren terdekat, ke madrasah terdekat, itu karena ribuan minuman, botol minuman dan lain-lain. Kemudian kiri kanan itu kami zigzag. Pastinya kami pasang badan. Di antara sisi kiri para biku-biku tudong, kami sudah harus sensitif, mata, telinga dalam pengamanan. Tapi kami melakukannya dengan humanis, dengan senyum, dengan santai, dengan bergembira, kira-kira gitu. Terutama anak-anak sekolah yang di pinggir jalan itu udah puluhan ribu anak sekolah yang menyambut sepanjang Pantura Jawa Barat dan Pantura Jawa Tengah. Itu kami ajak mereka anak-anak swadikap, namo buddhaya, selamat datang di Indonesia. Gitu. Jadi mereka fokus dengan teriakan-teriakannya menyambut para bante. Sisi pengamanannya baik secara ala militer, ala sipil maupun ya mohon maaf dengan rasa spiritual yang tinggi. Kira-kira gitu Bang Andre. Oke, luar biasa. Jadi sudah membuat prosedur pengamanan tertentu ya dalam perjalanan spiritual tudong ini. Lalu ada tentu tantangan, hambatan dan rintangan, terutama bagaimana berkomunikasi dengan para biku atau bante yang melakukan tudong. Dan sebetulnya seperti apa tanggapan atau respon para biku tudong yang melakukan perjalanan spiritual ini? Karena luar biasa sekali sikap toleransi yang kita berikan, dan saat melakukan perjalanan spiritual tudong, para biku atau bante yang membacakan parita, teman-teman relawan juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini hal yang sangat luar biasa, indah dan menyejukkan sekali bagi siapapun yang melihat. Bagaimana tanggapan para biku atau bante yang melakukan perjalanan tudong dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan? Ya, pastinya kami berkomunikasi dengan para bante tudong atau biku di tangga ini dengan bahasa Inggris walaupun terpatah-patah. Jadi di antara rombongan bante itu ada yang dari Malaysia, berarti ya berbahasa Melayu. Itu bisa kami jadikan penterjemah lah. Kemudian ada bante atau biku yang bisa bahasa Inggris. Jadi kami menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Melayu serta bahasa Thailand walaupun hanya 1-2 patah kata. Ditambah dengan bahasa isyarat. Misalnya bante, you hungry sambil pegang perut kan. Ayo itan, nah itulah. Kira-kira gitu. Dan para bante rasa nyaman dan ketawa, gitu, bergembira. Kemudian saya bertanya juga dengan para bante, para biku. Bante, waktu tahun 2023 ya, kami tanya, dan 2025 pun kami tanya kembali walaupun mereka orang yang sama. Saya bilang, bante, apa kesan Anda terhadap Indonesia? Sebelumnya kan Anda berkhawatir bahwa Indonesia negara yang sangat tidak toleran atau ada kelompok-kelompok anarkis atau kelompok-kelompok yang tidak berkenan misalnya. No. Indonesia buat kami adalah rumah kedua. Tidak ada dalam perjalanan hidup saya, kata bante, selama tudong atau selama berjalan kaki kemana-mana, ke India, ke Nepal, pernah juga sampai ke Suriah, pernah juga sampai ke Moskow mereka.
tidak seindah, tidak senyaman, tidak seaman, tidak senikmat di Indonesia. Di Indonesia, masyarakatnya begitu hebatnya. Bukan saja menyambut, tapi kami juga dilayani, kami juga dikasih makan, dikasih minum. Bahkan pemerintah Indonesia mengerahkan tentaranya, dia bilang tentaranya, maksudnya TNI, dan polisnya, kepolisiannya, untuk mendampingi kita semua. Saya merasa bangga dengan pemerintah dan bangsa Indonesia yang begitu menghormati kami, kata mereka, sebagai orang-orang yang sedang menjalankan ajaran Buddhis dan sedang menjaga 227 sila yang tidak boleh dilanggar. Kemudian untuk tidur, kami sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana membuat mapping bahwa satu hari minimal 45 km harus dilalui. Sehingga keberangkatan kami dari Bangkok tanggal 6 Februari itu sampai di Borobudur sebelum Hari Raya Trisuci Waisak. Jadi mereka bisa melaksanakan itu. Kemudian per 5 km kami berhenti untuk minum. Dan tidurnya kami setting itu di vihara atau kelenteng terdekat. Namun banyak umat lain atau banyak tokoh agama lain yang mengajak kami tidur di tempatnya. Contoh misalnya di Kendal, itu di Gereja Katolik Kendal, kan gitu. Kemudian di Cirebon juga di pesantren gitu, kira-kira gitu. Oke. Luar biasa sekali ya. Ada banyak begitu kisah-kisah yang bisa kita pelajari tentang toleransi, menghargai, dan kesederhanaan. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi masyarakat luas dan pemirsa di rumah untuk kita bisa bersama-sama menjadi penyebar sikap toleransi di tengah dunia. Terima kasih Pak Prabu telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas dan sehat-sehat di sana Pak Prabu. Bang Andre, boleh satu buat pesan untuk masyarakat Indonesia, boleh? Boleh, silakan Pak. Halo warga bangsa, walaupun kita tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Terima kasih, pesan yang sangat luar biasa dan menyejukkan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Prabu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat Daai TV yang menggelar Great Love Vesak Concert. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.